Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Semutia dengan NIM 22531101. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana di dalam video praktek yang sudah saya lakukan yaitu terkandung model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik. Nah, di sini setiap video saya akan menjelaskan yang mana model, yang mana strategi, yang mana pendekatan, yang mana metode, yang mana taktik, dan yang mana teknik. Kalau teman-teman kepo dengan hasilnya, yuk tonton videonya. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, untuk pertama silakan siapa ketua kelasnya? Untuk memimpin doanya, silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Emas. Mana Emas? Bolos. Oke. Untuk pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang apa? Jujur. Sikap jujur. Baiklah anak-anak, di sini sepertinya semuanya sudah mengatur jadi waktu mengadakan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu apa namanya itu begini. Ini ya. Tapi harus, kalau misalnya yang pertama ini harus joget TikTok ya. Joget TikTok sama bahasa gayanya ya. Oke, paham? Jadi seperti potret, tapi ini gayanya harus gaya joget TikTok, harus beda. Dua orang malah itu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Satu orang salah itu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Yang simpel, dari simpel. Ya. 1, 2, 3. Oke, di sini sudah dapat. Jadi kamu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Silakan berdiri masing-masing. Nah teman-teman, yang pertama itu saya menggunakan taktik ice breaking yang berjudul joget TikTok, yang dimana di sini ice breaking ini bertujuan untuk melatih kefokusan peserta didik, yang dimana saya menggunakan jam-jam siang, karena di jam siang ini banyak peserta didik yang merasa bosan dengan pembelajaran. Nah, jadi di sini saya menggunakan taktik yaitu ice breaking. Cara main ice breaking ini gerakannya itu masing-masing dan tidak boleh sama. Nah, jika ada yang sama atau jika ada peserta didik yang tidak fokus, maka di akhir pembelajaran nanti mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu berupa penyimpulan materi di akhir pembelajaran nanti. Nah, di sini saya mengimplementasikan ice breaking itu di awal pembelajaran, dikarenakan pembelajaran yang saya gunakan itu pada siang hari, jadi saya implementasikan di awal pembelajaran agar nantinya pas pembelajaran itu para peserta didik itu fokus dalam menyimak pembelajaran. Nah, yang kedua itu saya menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi. Yuk, simak videonya lagi.
Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap jujur, sekarang kita akan mempelajari tentang sikap bersyukur. Ada yang tahu bersyukur itu apa? Iya. Ada lagi? Tanda terima kasih kepada Allah yang telah memberikan rezeki. Oke. Nah, jadi pengertian syukur itu secara bahasa itu rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu secara istilah itu ungkapan atau rasa terima kasih yang ditunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama itu mengakui, memahami serta menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Terus yang selanjutnya itu selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap hari, setiap mendapatkan kenikmatan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendaknya, yaitu dengan tidak menyimpang dari aturan agama dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan pemberi, dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oke. Nah, di sini ada yang bisa maju ke depan untuk membacakan surat dari bersyukur ini. Silakan maju ke depan. Surat Al-Ibrahim, surat ke-14 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la Yang artinya yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan selanjutnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke, terima kasih. Oke, nah yang selanjutnya itu masuk ke hikmah bersyukur. Pertama itu hikmah bersyukur kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus akan dilipat gandakan hartanya. Terus banyak teman dan banyak orang yang menyenanginya dan selalu merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak berlebih-lebihan. Nah, yang selanjutnya itu akibat orang yang tidak pernah bersyukur. Yang pertama mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadi orang yang sombong, takabur serta zalim. Nah, yang ketiga menjadi orang yang tamak dan serakah. Yang keempat selalu menyalahkan orang lain ketika ditimpa musibah. Yang kelima tidak akan merasakan hidup yang bahagia. Nah, dari materi yang Ibu telah sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Nah, baik. Untuk kini Ibu akan membagikan menjadi beberapa kelompok. Untuk anak-anak semuanya disilakan untuk berdiri membentuk lingkar setengah lingkar. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan teknik pembagian kelompok yang berjudul mencari teman, yang dimana di sini seorang guru itu menyanyikan sebuah lagu dan peserta didik itu mengikuti gerakan sesuai dengan lirik yang telah saya nyanyikan. Nah, di sini peserta didik juga harus mengacak-acakan barisan. Di sini bertujuan untuk agar peserta didik itu mencari teman yang lain, berbaur dengan teman-teman yang lain dan tidak memilih-milih teman. Dengarkan instruksi Ibu. Jadi cara pembagian kelompoknya nanti Ibu akan menyanyikan satu lagu. Nanti setelah Ibu menyanyikan satu lagu, untuk anak-anak mendengar instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang berputar-putar, nanti kalian berputar-putar berkeliling-keliling. Jangan di satu tempat, mencari tempat yang lain, oke? Oke. Ibu akan menyanyi, nyanyinya dengerin nyanyinya. Nah, di sini Ibu akan menyanyikan satu lagu, yaitu
Nah, selanjutnya itu saya menggunakan strategi TGT atau tim game turnamen, yang dimana saya meminta peserta didik untuk menyiapkan satu orang untuk menjadi perwakilan kelompok atau menjadi ketua kelompok untuk mengambil soal-soal yang sudah saya sembunyikan, yang dimana soal-soal itu berbeda-beda poinnya. Ada yang warna itu kuning, itu soal yang mudah, dengan poin 10. Untuk yang biru itu yang susah, untuk poinnya itu 15. Untuk yang merah itu dengan soal yang sangat susah, yang mana poinnya itu 20, yang mana nantinya ketua kelompok dari masing-masing kelompok itu harus mencari sebanyak-banyaknya soal untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Yuk, simak lagi. Nah, di sini ibu menggunakan strategi tim game turnamen. Nah, di sini ibu ada beberapa sudah ibu siapkan itu soal. Yang pertama yang berwarna kartu warna merah itu soal yang sangat susah. Yang kedua itu kartu warna biru itu kartu yang berwarna biru itu kartu yang susah, dan yang terakhir itu kartu berwarna kuning itu kartu yang mudah. Jadi setiap kartu ibu sudah memberikan poin-poin, yang mana untuk poin kartu warna merah itu dengan poin 20, untuk kartu warna biru itu poinnya 15, sedangkan untuk yang warna kuning itu poinnya 10. Nah, untuk anak-anak, ibu minta kalian anak-anak menentukan siapa dari ketua kelompok yang lincah, oke? Siapkan satu ketua yang lincah untuk bertarung untuk mengambil kartu ini, oke? Jadi untuk kelompoknya disilakan berdiri. Di sini ibu Nah, di dalam strategi itu juga terdapat pendekatan, yaitu student center, yang dimana pembelajarannya hanya berfokus kepada siswanya saja. Di dalam strategi juga terdapat beberapa metode, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Jadi, ibu akan menyembunyikan kartu-kartu ini, kartu yang untuk kalian mencari kartu-kartu ini yang telah ibu sembunyikan, dan untuk ketua kelompoknya mencarinya, oke? Anggotanya dia ada, Bu? Ya, Anggotanya di anggota diterima ya. Neng aja. Kami pegang jangan pegang banget.
Sudah. Kami juga sudah. Tadi kita sudah ada bersama. Nah. Woi, kami awal banyak kok. Lah kami paling cepet. Ya bodo amat sih, kan paling banyak. Begitu karakter. Malah orang mah curang mulu, tarik baju. Kayak gitu. Siapa yang jatuh? Iya, tahu. Tidak bisa dikira. Oke.
penjelasan dari model, metode, pendekatan, strategi, teknik, dan taktik. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.